Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana Kutus, NIM 14014180111, presensi nomor 5. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah manajemen sekolah. Saya di sini akan menjelaskan 3 subbahasan dari materi, hakikat, dan konsep dasar manajemen sekolah. Yang pertama, pengertian manajemen sekolah. Yang kedua, prinsip manajemen sekolah. Dan yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen sekolah, diambil dari pengertian yang ada dalam buku karangan DRS Sutomo, MPD, dan kawan-kawan. Disebutkan bahwa manajemen sekolah merupakan aplikasi ilmu manajemen sekolah dalam bidang persekolahan, sehingga manajemen sekolah adalah proses melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah. Oleh karena itu, berarti manajemen sekolah adalah sebagai bentuk pengelolaan sekolah yang dilakukan dengan dan melalui sumber daya yang dimiliki sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Dilanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip manajemen sekolah. Ada 6, teman-teman. Yang pertama ada prinsip efisiensi, yaitu gambaran kondisi yang seimbang antara pengorbanan sumber daya dengan hasil yang diperoleh secara optimal. Yang kedua, prinsip efektivitas, yaitu ketercapaian sasaran yang harus sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan atau ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, prinsip pengelolaan, yaitu seorang manajer harus melakukan pengelolaan sumber-sumber daya yang ada. Kemudian yang keempat, prinsip mengutamakan tugas-tugas pengelolaan, yaitu seorang manajer harus mengutamakan tugas-tugas pengelolaannya, dimana kalau saat dia tidak bisa mengerjakan dan harus dikerjakan oleh orang lain, tetap tanggung jawabnya ada pada manajer tersebut. Prinsip yang kelima yaitu prinsip kerjasama, yaitu seorang manajer harus dapat membangun dan melaksanakan kerjasama yang baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang keenam, prinsip kepemimpinan yang efektif, yaitu seorang manajer harus dapat memberi pengaruh, ajakan pada orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dilanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu ruang lingkup manajemen sekolah atau bisa dijelaskan dengan luasnya bidang garapan manajemen sekolah. Di sini sebenarnya ada 6 dalam buku manajemen sekolah. Namun di sini ada 2 ruang lingkup yang saya ringkas menjadi satu judul seperti itu, teman. Yang pertama ada kurikulum. Nah, di mana kurikulum ini adalah dasar atau pokok utama garapan dalam manajemen sekolah, di mana tujuan kurikulum ini berusaha agar proses pembelajaran ini berjalan dengan baik, kemudian ketercapaian tujuan siswanya juga apa yang diharapkan dapat tercapai, kemudian guru dapat melakukan inovasi atau bentuk-bentuk pengajaran. Jadi ada revisi dari sekarang ke masa yang depan karena kebutuhan akan perkembangan zaman itu pasti berbeda. Jadi guru dapat melakukan namanya penyempurnaan strategi pembelajaran. Nah, yang kedua ada bidang kesiswaan. Nah, bidang kesiswaan ini mulai dari siswa masuk, diterima, kemudian siswa belajar di situ hingga proses lulus untuk menjadi tonggak tolak ukur suatu sekolah adalah alma mater siswanya, lulusannya. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu bidang personalia atau ketenaga kerjaan. Di sini ketenaga kerjaan di sekolah itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah, di mana dituntut untuk sangat memadai karena manajemen ketenaga kerjaan ini akan memengaruhi keberhasilan suatu sekolah dalam mencapai tujuannya. Seperti teman-teman. Kemudian ada bidang sarana dan prasarana. Seharusnya ini dibuat oleh 2 subbahasa, namun saya akan meringkasnya menjadi 1. Bidang ini adalah perlengkapan dan peralatan
atau fasilitas yang secara tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran. Manajemen Sarpas sendiri itu adalah pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam pembelajaran yang berlangsung sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian ini ada yang terakhir, bidang humas, hubungan masyarakat. Jadi hubungan sekolah dengan masyarakat itu harus terjalin dengan sisi yang positif. Karena apa? Sekolah adalah salah satu agen perubahan sikap sosial dalam masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dan sekolah dapat menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik, sehingga apa yang diinginkan masyarakat dan sekolah itu dapat beriringan dan dapat bersatu dengan tujuan kepentingan tersebut. Terima kasih, itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.